Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Bincang Santai Dietitian bersama aku Caca. Nah, di sini aku kedatangan narasumber yang sangat amat keren nih, yaitu mahasiswi profesi dietitian dari Poltekkes Yogyakarta. Nah, di sini ada narasumber kita Kak Yanda. Halo Kak Caca. Halo, Kak Yanda, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gitu, kalau kesibukannya lagi sibuk apa aja nih Kak hari ini? Oke, kalau sekarang sih lagi sibuk-sibuk praktek aja. Jadi udah detik-detik terakhir prakteknya mau selesai. Kemudian gitu. nanti juga menunggu ujian kompetensi. Kemudian baru wisuda. Oh gitu, semoga praktek-prakteknya lancar ya Kak ya sampai bisa ke wisuda. Amin. Oke. Nah teman-teman, sekarang ini itu dia perkenalan singkat dari Kak Yanda. Nah, hari ini bersama Kak Yanda kita akan membahas tentang penyakit yang sering terjadi pada lansia, yaitu diabetes dan hipertensi. Mungkin teman-teman di sini mau tahu dulu nih Kak, diabetes sama hipertensi itu apa sih Kak? Oke, kalau diabetes sama hipertensi itu sebenarnya kondisi yang berbeda, seperti itu Mbak Caca. Jadi kalau yang diabetes itu adalah kondisi gangguan metabolisme, terutama karbohidrat ya. Jadi karena kekurangan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu kan fungsinya mengontrol kadar tekanan darah, itu sebagai nanti endingnya sebagai sumber energi utama kita. Nah, kalau orang DM itu tidak optimal lagi kerja dari si insulin. Kemudian biasanya sih ditandai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah seperti itu. Nah, bisa aja dari hasil pemeriksaan glukosa darah puasa itu ketika melebihi 126. Kemudian kalau glukosa darah postprandialnya itu biasanya lebih dari 200. Kemudian kadar HbA1c-nya juga positif, hasilnya lebih dari 6,5 seperti itu. Nah, kemudian kalau hipertensi sendiri itu biasa dikenal dengan kadar tekanan darah yang tinggi. Nah, itu kan kalau kita cek tensi nih biasanya ada atas yang per bawah seperti itu. Nah, kalau untuk hipertensi dikatakan seseorang mengalami hipertensi ketika tekanan darah sistol atau yang atas itu lebih dari 140, kemudian tekanan darah diastolnya lebih dari 90. Kemudian biasanya memang prevalensi tertinggi untuk penyakit DM dan hipertensi itu ada di lansia, seperti itu yang banyak. Oh gitu. Jadi diabetes dan hipertensi ini sebenarnya perubahan nilai labnya lebih tinggi ya Kak ya? Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan gizi nih Kak, apakah ada yang bisa kita lakuin terkait pemberian makanannya untuk penderita diabetes dan hipertensi? Oke, kalau untuk kaitannya sama gizi tentunya berarti pengaturan pola makan ya. Nah, kalau untuk DM sendiri biasanya itu ditentukan berapa kalori konsumsinya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda kadar kalori yang diperlukan untuk asupan sehari-harinya. Itu bisa aja dipengaruhi dari faktor usia, kemudian dari aktivitas fisiknya, kemudian dari stres metaboliknya seperti apa. Kemudian biasanya itu disebut dengan diet diabetes mellitus berapa kalori seperti itu. Nah, kalau untuk diet hipertensi sendiri itu juga dari pengontrolan. Jadi kita harus tahu dulu berapa tekanan darah si penderita. Nah, itu biasanya penerapannya dari diet rendah garam berapa, itu ada penentuannya. Nah, diet rendah garam 1, kemudian diet rendah garam 2 sampai 3, kemudian juga ada yang lagi tren sekarang nih Kak Caca. Jadi ada sebutannya diet DAS, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi itu penekanannya pada peningkatan dari asupan sayur dan buah segar, kemudian yang banyak mengandung air juga seperti itu, kemudian kacang-kacangan sama protein yang kandungan dari lemaknya rendah seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau diet DM ini lebih ke pengaturan gulanya ya Kak ya. Yeah. Jadi kalau untuk diet hipertensi juga itu ada berbagai jenis ya Kak ya tadi. Oke, baik. Nah, kalau pada penderita hipertensi nih Kak, kan itu kan tadi Kakak juga bilang ada klasifikasi dan jenis tergantung tingkat keparahannya. Nah, itu ada perbedaan jenis dietnya nggak Kak? Ada, ini jadi kan bergantung sama tekanan darahnya juga. Nah, ketika tekanan darahnya hipertensi grade 1 sebutannya biasanya itu ada di tekanan darahnya 140/90. Itu penerapan dietnya untuk diet rendah garam 3. Nah, biasanya pemberian garamnya itu adalah sekitar 1 sendok teh itu per hari dengan toleransi kadar natriumnya itu dari 1000 sampai dengan 1200 mg per hari. Kemudian kalau untuk diet rendah garam 2 itu biasanya dengan tekanan darahnya 160
mmHg. Kemudian penggunaan garamnya, biasanya garam dapurnya itu hanya boleh menggunakan 1/4 sendok teh aja, dengan toleransinya natrium dari bahan makanan dan garamnya itu adalah 600 sampai dengan 800. Kemudian kalau untuk diet rendah garam 1 itu diberikan ke penderita hipertensi yang udah ini harus dipuasakan. Jadi harus dipuasakan dari asupan-asupan garam dan makanan yang mengandung natrium tinggi seperti itu. Gitu. Jadi itu tentu ada perbedaannya ya Kak, Ya, antara yang ada. parah dan yang baru gitu ya Kak. Iya, jadi kalau untuk pasien hipertensi sendiri emang harus tahu udah tensinya seberapa Udah sekarang seberapa parah ya, untuk Kak, ya? menentukan dari diet juga seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk bahan makanannya sendiri nih Kak, apa sih yang harus diperhatikan bagi penderita hipertensi? Oke, kalau yang harus diperhatikan berarti yang harus dihindari ataupun dibatasi seperti itu. Kalau yang untuk dihindari terutama makanan-makanan yang mengandung garam tinggi. Kemudian seperti contohnya itu makanan kaleng, kemudian jeruan itu juga mengandung kadar natrium yang tinggi. Nah, kalau sayur itu biasanya ada di daun singkong, kadar natriumnya tinggi. Kemudian kayak petis. Nah, nggak cuma di makanan yang asin-asin aja. Makanan yang manis itu contohnya kayak biskuit, kemudian cake itu yang mengandung soda, itu juga mengandung kadar natriumnya tinggi seperti itu. Oh, kalau ini Kak, bumbu dapur gimana nih Kak? Kan Nah, biasanya banyak banget masakan yang harus pakai bumbu dapur. Iya, kalau untuk bumbu dapur, terutama contohnya ini kecap. Jadi kalau memang pasien mengalami hipertensi itu harus dihindari dulu. Kadar natrium kecap itu sangat tinggi. Contohnya juga ada petis, kemudian saus-saus atau bahan makanan yang kemasan seperti itu biasanya diawetkan dengan menggunakan garam. Itu juga harus dihindari gitu. Oh gitu. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait diet rendah garam pada penderita hipertensi. Nah, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang diet diabetes ya Kak. Nah, mungkin teman-teman mau tahu dulu nih Kak, untuk penderita diabetes itu sebaiknya makannya seperti apa sih Kak, pengaturan makannya? Mungkin Kak Yanda bisa sedikit dijelasin. Oke, kalau untuk pasien dengan DM atau diabetes itu ada pengaturan, prinsipnya harus diingat itu adalah prinsip 3J. Jadi tepat jumlah, kemudian tepat jadwal makannya, kemudian tepat jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Tepat jumlah itu biasanya kalau untuk penderita hipertensi sendiri sudah diatur seberapa porsi yang harus dikonsumsi. Misalnya nasinya seberapa, kemudian lauknya seberapa, itu sudah disusun sama ahli gizi biasanya seperti itu. Kalau udah pasien yang rutin ke fasilitas kesehatan. Kemudian kalau untuk tepat jadwal biasanya nih, kalau untuk orang biasa itu biasanya konsumsinya itu adalah 3 kali makan utama, kemudian 2 kali makanan selingan. Nah, kalau untuk pasien DM untuk mengontrol kadar gula darahnya supaya tidak tiba-tiba naik, kemudian tidak tiba-tiba turun, itu 3 kali makan utama, kemudian 3 kali waktu makan selingan seperti itu. Kemudian jenis bahan makanannya juga harus diatur. Nah, harus diperhatikan. Misalnya nih ada bahan makanan yang harus dibatasi, kemudian yang dihindari. Nah, biasanya yang dibatasi jumlahnya itu adalah sumber karbohidrat kompleks. Nah, kemudian kalau yang untuk dihindari itu adalah sumber karbohidrat sederhana. Karena sumber karbohidrat sederhana ini biasanya lebih cepat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Seperti itu. Ah gitu. Jadi kalau pada penderita diabetes itu harus diperhatikan 3J ya Kak. Tadi Yep. ada jadwal, jumlah, dan jenis. Yep. Nah, untuk jenisnya sendiri Kak, tadi kan Kakak ada nyebutin ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, itu apa sih Kak? Contoh bahan makanannya apa saja? Oke, sebenarnya prinsipnya ya itu semua jenis bahan makanan itu mengandung gula walaupun kadarnya yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk karbohidrat kompleks itu dibatasi. Contohnya nasi, kemudian tepung-tepungan, kemudian ada jagung, ubi, itu harus masih diperbolehkan namun jumlahnya dibatasi. Kemudian kalau karbohidrat sederhana itu biasanya yang lebih cepat meningkatkan kadar glukosa darah dan biasanya ini lebih membahayakan di si penderita DM. Contohnya ada gula pasir, kemudian ada madu seperti itu, kemudian sirup, kemudian makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu dia tadi penjelasan sedikit tentang diet diabetes, dan tadi juga sebelumnya udah ada diet hipertensi. Nah, sekarang tuh Kak, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yaitu membahas tentang fakta atau mitos. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sedikit nih sama Kak Yanda tentang diabetes dan hipertensi, mulai dari makanan, minumannya, apa yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen Mitos
atau fakta. Nah, pada mitos atau fakta ini, tim media sosial udah nyiapin nih Kak beberapa statement yang ada di masyarakat tentang hipertensi maupun diabetes. Nah, langsung aja yuk Kak, kita bahas di statement yang pertama. Nah, yaitu statementnya menyatakan apakah mengonsumsi mentimun itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, itu gimana nih Kak? Mitos atau fakta? Oke, timun itu bisa menurunkan tekanan darah atau tidak. Jadi kan sesuai dari penerapan diet DAS tadi ya, menganjurkan untuk peningkatan asupan sayur dan buah segar yang banyak mengandung air. Nah, timun adalah salah satu contoh bahan makanan yang kandungan airnya cukup tinggi. Kemudian di dalam timun sendiri juga mengandung kadar kalium, kemudian magnesium, fosfor, kalsium yang bisa membantu menyeimbangkan kadar natrium yang berlebih pada pasien hipertensi. Jadi bisa dibilang bahwa fakta kalau mentimun itu bisa menurunkan kadar tekanan darah. Oke, jadi statement mengonsumsi mentimun itu bisa menurunkan tekanan darah adalah Fakta. gitu ya teman-teman. Nah, lanjut nih Kak ke statement berikutnya. Katanya tidak suka makan makanan yang asin atau tidak mengonsumsi garam sama sekali itu akan terhindar dari tekanan darah. Nah, itu gimana sih Kak? Oke, kalau tidak mengkonsumsi garam ya sama sekali itu bisa terhindar dari hipertensi atau enggak. Nah, sebenarnya penyebab dari hipertensi itu enggak semata-mata aja dari asupan makanan atau garam yang terlalu banyak. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi garam sama sekali itu belum tentu terhindar dari hipertensi. Jadi salah satu penyebab hipertensi kan ada genetik, kemudian aktivitas fisik yang kurang, itu bisa menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami hipertensi. Nah, kan dianjurkan juga untuk kita mengatur pola hidupnya, kemudian kita juga harus berolahraga yang 1 minggu itu dianjurkan berolahraga sekitar 3 kali, kemudian dengan durasinya 30 menit. Nah, bisa dibilang bahwa tidak mengkonsumsi garam sama sekali itu terhindar dari hipertensi, itu adalah mitos. Oke. Jadi statement yang tadi tidak suka makan asin dan tidak mengonsumsi garam sama sekali itu merupakan Mitos. Oke. Karena tadi juga ada pengaruh lain ya Kak ya yang harus diperhatikan seperti faktor genetik maupun Dia melakukan. Nah, jadi statement tentang tidak suka makanan yang asin dan tidak mengonsumsi garam sama sekali itu merupakan Mitos. Oke, karena tadi garam mau konsumsi garam ataupun tidak konsumsi garam itu tetap ada pengaruh ya Kak ya. Iya, Apalagi bisa jadi- aja kan dari udah tidak mengkonsumsi garam sama sekali, tapi bahan makanan yang dipilih itu belum tepat. Jadi kan bisa aja mengkonsumsi sumber-sumber bahan makanan yang kandung natriumnya tinggi seperti itu. Seperti banyaknya sih di makanan-makanan yang kemasan. makanan gitu, kemasan iya. yang kaya. Sama tadi juga ada katanya pengaruh faktor genetik Iya, dan aktivitas fisik juga. Oke. Nah, kita lanjut ke next statement ya Kak. Nih, mungkin dari teman-teman ada yang suka ngopi nih. Ada juga statement yang menyatakan konsumsi kopi ini dapat menyebabkan hipertensi. Nah, itu gimana sih Kak? Oke, sebenarnya kalau kopi sendiri itu lebih berpengaruh ke jantung seperti itu ya. Nah, di dalam kopi itu mengandung kadar yang namanya itu adalah kafein. Kemudian jika mengkonsumsi kopi berlebihan itu bisa meningkatkan denyut jantung yang lebih cepat. Kemudian cairan di dalam tubuh itu juga akan lebih banyak yang keluarnya. Kemudian jika konsumsi kafeinnya berlebihan bisa meningkatkan kadar tekanan darah itu sekitar 8 sampai dengan 10 mm air raksa seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa kopi itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu dari hipertensi. Oke, jadi konsumsi kopi itu dapat menyebabkan hipertensi itu merupakan Fakta. Oke, jadi buat teman-teman yang suka konsumsi kopi sebaiknya diperhatikan lagi agar terhindar dari hipertensi. Oke, lanjut ya Kak ke next statement. Nah, yang biasa keluar dari masyarakat ini ada penggunaan garam, yaitu sisat. Apakah penggunaan sisat ini lebih menyehatkan daripada garam meja atau garam pada dapur umumnya?
Oke, kalau penggunaan sea salt itu memang sebenarnya sea salt itu mengandung kadar natrium yang lebih rendah daripada garam meja. Nah, tapi kalau tergantung juga seberapa banyak yang kita gunakan seperti itu. Nah, contohnya ada sea salt, kemudian garam Himalaya itu memang kadar natriumnya lebih rendah. Namun harus kita perhatikan juga seberapa banyak yang kita berikan untuk ke makanan perharinya. Jadi kalau untuk orang normal sendiri memang natrium yang dianjurkan adalah sekitar 1.200 mg per hari dengan toleransinya sampai dengan 2.300 mg per hari seperti itu. Oke, berarti ini penggunaan sisa lebih menyehatkan dari garam meja ini merupakan mitos Iya, Kak? bisa dibilang mitos karena bergantung juga sebanyak apa yang kita kasih ke makanan kita. Tetap Iya. harus Bukan berarti diperhatikan. karena kadar natriumnya lebih rendah kita bisa lebih banyak menggunakannya, enggak juga seperti itu. Itu berarti tetap harus diperhatikan jumlahnya ya Kak Yep. ya. Katanya sisat itu sama garam dapur atau garam meja merupakan Mitos. Oke. Nah, itu dia Kak statement-statement yang biasa hadir dari masyarakat Yep. tentang hipertensi. Selanjutnya kita masuk ke statement juga tentang diabetes nih Kak. Ternyata di rumor-rumor tentang diabetes itu banyak banget Kak. Nah, rumor pertama ini atau statement pertama ini ada yang menyatakan bilang katanya kalau penggunaan nasi hangat itu lebih ramah untuk penderita diabetes ketimbang menggunakan nasi panas. Nah, itu gimana sih Kak? Mitos atau fakta? Oke. Ini lebih ke prinsipnya ya, karena nasi panas itu biasanya lebih cepat diserap oleh tubuh. Jadi makanya lebih cepat meningkatkan kadar tekanan darah di dalam tubuh. Nah, kalau nasi dingin ini biasanya lebih rendah kandungan glukosanya, jadi patinya itu juga tidak begitu tinggi. Kemudian ada tips aja sih untuk pasien-pasien DM ini, lebih dianjurkan kalau untuk menurunkan kadar pati atau gula di dalam nasinya, mengolah nasinya dengan cara dikukus. Jadi patinya itu nggak cepat nggak cepat pecah kalau misalnya kita menanak nasi dengan cara dikukus daripada menggunakan magic jar seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa nasi dingin itu kandungan glukosanya itu lebih rendah dibandingkan dengan nasi panas. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, nasi hangat ini atau panas jadi gitu ya teman-teman, nasi yang udah dingin itu lebih ramah daripada nasi yang iya. panas untuk dikonsumsi, itu karena dihubungkan lagi ke indeks glikemiknya. Yep. Jadi statement itu merupakan Fakta. Oke, lanjut ke next statement nih Kak, masih terkait tentang nasi. Yep. Nah, pada penderita diabetes itu katanya nasi merah itu lebih bagus daripada nasi putih. Nah, itu gimana nih Kak, fakta atau mitos? Oke, kalau perbandingan antara nasi putih dengan nasi merah itu ada di kadar indeks glikemiknya. Nah, memang untuk nasi merah itu indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih. Namun bergantung lagi sama seberapa banyak porsi yang kita terapkan. Jadi seberapa banyak nasi yang kita konsumsi. Nah, memang kalau untuk nasi merah sendiri itu biasanya kan strukturnya lebih padat. Jadi bisa bikin lebih cepat kenyang. Nah, prinsipnya apapun jenis nasinya, seberapa banyak yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya sama-sama bisa meningkatkan kadar tekanan darah. Jadi tergantung sama porsinya gitu. Oh, jadi tergantung porsinya ya Kak ya. Mau itu makan nasi putih ataupun nasi merah, tetap aja harus diperhatikan dari Iya, porsinya. porsinya. Karena kan prinsipnya semua jenis bahan makanan itu mengandung gula. Oh gitu. Jadi ini ya statement tentang nasi merah itu lebih baik daripada nasi putih itu merupakan Fakta. Oh, mitos. ya. Nah, jadi teman-teman, statement yang bilang kalau nasi merah itu lebih bagus daripada nasi putih merupakan Mitos. karena tetap harus memperhatikan dari Porsinya. jumlahnya juga porsinya Tuh, gimana. jadi kan memang untuk pasien DM sendiri harus diingat prinsip 3J. 3J-nya itu ya Kak ya. Iya. Oke, baik. Masih tentang makanan nih Kak. Ya. Katanya juga kalau misalkan bagi penderita diabetes itu lebih baik menggunakan gulanya itu gula jagung ketimbang gula pasir biasa. Nah, itu gimana nih Kak? Fakta atau mitos? Oke, kalau penggunaan gula jagung memang sumber kandungan karbohidratnya itu memang lebih rendah, kalorinya lebih rendah. Tapi lagi-lagi balik ke porsinya, sama kayak nasi tadi. Jadi seberapa banyak
gula yang kita konsumsi perharinya. Memang kadar indeks glikemiknya memang kan dikatakan kalau gula jagung lebih ramah ya bagi penderita DM. Tapi kalau misalnya takarannya kita berlebih, itu bisa aja meningkatkan kadar tekanan darah lebih cepat. Jadi kalau anjurannya sih kurang lebih 2 saset per hari itu untuk pasien DM kalau memang menggunakan gula jagung. Tapi lebih dianjurkan menggunakan bahan-bahan alami, seperti itu, bahan-bahan alami yang mengandung kadar gulanya di dalam makanan itu. Jadi memang kalau untuk pasien DM kan ada yang namanya kadar indeks glikemik dalam bahan makanan. Nah, itu ada yang biasanya di blok merah. Itu apa aja yang harus diperhatikan, yang dikurangi, seperti apa. Jadi, biasanya itu untuk pasien-pasien DM dikasih tahu sama ahli gizinya, itu bahan makanan yang harus dihindari apa aja karena mengandung kadar indeks glikemik yang tinggi yang bisa meningkatkan lebih cepat kadar glukosa darah. Seperti itu. Gitu. Jadi, bisa dipastikan bahwa mitos ya, seperti itu. Jadi ya teman-teman, pokoknya mau gula pasir ataupun gula jagung itu tetap harus diperhatikan Ya. karena statement itu merupakan mitos. Ya gitu. Oke. Lanjut nih ya Kak ke next statement nih, statement terakhir nih dari diabetes mellitus, yaitu benar nggak sih kalau penderita diabetes itu tidak diperbolehkan olahraga? Karena nanti takutnya kecapean atau bisa dehidrasi. Nah itu gimana nih Kak? Fakta atau mitos? Oke, kalau untuk penderita DM sebenarnya nggak boleh olahraga itu kurang tepat juga ya. Jadi memang ada di aturannya, selain pengaturan pola makan, kemudian penggunaan konsumsi obatnya, kemudian salah satu anjurannya adalah olahraga. Jadi ketika seseorang penderita DM ini bisa beraktivitas, itu tidak ada masalah dengan fisiknya, mungkin yang lemah atau seperti apa, masih bisa jalan-jalan lah ibaratnya, masih bisa kehidupannya masih bisa sendiri, itu memang dianjurkan berolahraga seperti itu. Nah, tapi sebelum berolahraga memang harus dicek dulu kadar glukosa darahnya. Nah, ketika kadar glukosa darahnya itu lebih dari 200, itu akan bisa meningkatkan lebih cepat dehidrasinya itu lebih cukup tinggi, kemudian denyut jantungnya juga akan lebih cepat. Kemudian kalau misalnya terlalu rendah kadar glukosa darahnya rendah, itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, itu bisa nanti tiba-tiba saat olahraga itu si pasien atau penderita ini bisa tiba-tiba pingsan seperti itu. Jadi jawabannya sih mitos. Kalau penderita DM itu tidak boleh berolahraga. Jadi memang harus melihat dulu fisiknya seperti apa. Siap atau enggak untuk olahraga gitu. Oh gitu. Jadi mungkin lebih dilihat lagi dulu ya Kak ya, kadar glukosa darahnya hari ini lagi kayak gimana. Oke. Nah itu dia tambahan penjelasan sedikit dari Kak Yanda ya. Tadi katanya kalau misalkan penderita diabetes dan maupun penderita hipertensi harus diwajibkan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Harus kontrol rutin ke fasilitas kesehatan biar penyakitnya juga itu terkontrol ya Kak ya. Biar tahu sejauh mana seperti itu. Jangan suka self diagnosis sendiri. Jadi biar nggak self diagnosis sebaiknya dikontrol. Nah mungkin kita cukupkan aja dulu ya Kak ya podcast pada hari ini, bincang-bincang santai dietitiannya kita cukupkan di sini dulu. Nah terima kasih nih buat Kak Yanda yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kali ini. Materinya juga sangat bermanfaat insya Allah buat teman-teman lainnya juga. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau masih punya pertanyaan terkait hipertensi maupun diabetes, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalau gitu, saya dan narasumber kali ini, saya Caca dan narasumbernya Kak Yanda, hari ini pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.